Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? I hope you guys are doing well. Aku nih, by the way, aku dari Kota Kepulauan Maluku Utara. Aku suka bikin video tentang bisnis, financial, economics, dan juga like vlogging. Aku suka traveling, jadi aku suka bikin video travel gitu. Oke, so hari ini karena kemarin aku baru aja bikin salah satu video tentang how to manage your money, dan aku pernah singgung di dalam video itu tentang investasi, bagian daripada memanage keuangan. Kalau kalian belum pernah nonton video aku akan taruh di description box untuk langsung masuk ke video itu sebelumnya. Oke guys, hari ini aku akan bahas tentang apa itu investasi, karena aku pernah bilang di video aku itu dan kayak banyak banget yang nanyain aku, jadi investasi itu apa, cara investasi itu bagaimana, kenapa kita harus berinvestasi dan lain sebagainya. Dan kemarin itu aku baru aja bikin kayak ala-ala Q&A gitu di instastory aku. Kalau kalian penasaran, kalian bisa aja follow Instagram aku di @wahyunilandari. Kemarin aku biasanya suka kayak nanya-nanya ke teman-teman aku dan lain sebagainya, dan kita bisa updating information on that social media gitu guys. Nah, karena itulah aku bikin video ini, karena banyak banget dari kalian yang kayak penasaran tentang jenis investasi, terutama yang kemarin sempat nanyain reksadana. Kayaknya aku akan bikin video khusus untuk reksadana, tapi hari ini aku bikin video secara umum gitu. Disclaimer, aku udah pernah bikin video ini sebelumnya tapi belum sempat diposting karena tiba-tiba videonya hilang, dan jadi aku kayak butuh waktu untuk recovery lagi, dan hari ini aku akhirnya mutusin bikin video. Oke, by the way, ini aku udah sama laptop aku, udah nyiapin semua materinya di sini. Apa sih sebenarnya investasi itu ya, atau jenis investasi itu maksudnya gimana, pengertiannya, definisinya seperti apa ya. Buat kalian yang udah pada tahu investasi itu apa, congratulations. Dan buat yang belum tahu, congratulations juga, artinya sekarang kamu udah mulai cari tahu, terutama kalau kamu nonton video ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jadi investasinya aku udah menemukan dua pengertiannya. Yang pertama dari salah satu platform kesukaan aku, yaitu Bareksa. Kalian bisa cari di Google apa itu Bareksa. Dan yang kedua adalah pengertian dari KBBI. Jadi investasinya berhubungan sama perekonomian atau istilah yang ada di keuangan gitu ya. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan. Jadi otomatis kita berinvestasi itulah tujuannya untuk mendapatkan untung ya teman-teman. Nah, buat kan teman-teman yang kayak suka terjun ke dunia bisnis atau pengen cari tahu gimana caranya bisa dapat pundi-pundi di luar bisnis, kan bisa aja terjun ke dunia investasi. Oke. Kemudian biasanya juga orang sebutnya investasi itu adalah penanaman modal, dan itu kayaknya lebih kayak familiar di telinga kalian. Oh, jadi kita tuh nanam modal ke suatu perusahaan atau apapun itu, kemudian uangnya dikelola. Nah, itulah investasi. Pokoknya kamu dapat. Kemudian ini ada pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan. Nah, tadi aku udah sebutkan kan, atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi aku highlight sekali lagi. Next, jadi kenapa sih kita penting berinvestasi, gengs? Jadi ini ada beberapa alasan yang udah aku rangkumkan di video ini, dan aku akan tell to all of you guys. Jadi semua di sini adalah alasan yang sangat penting banget dan sangat urgent untuk aku kasih tahu kalian kalau kalian harus berinvestasi, karena 4 alasan ini. Yang pertama adalah inflasi. Apa itu inflasi? Jadi inflasi ini aku kalau mau bilang secara sederhana adalah peningkatan harga-harga barang. Aku kasih contoh ke kamu ya, misalnya kamu tuh makan beli ciki ataupun beli permen yang harganya misalnya 500 rupiah di tahun 2010, kemudian kamu beli barang yang sama di tahun 2020 sekarang ini, nggak mungkin harganya tetap 500 rupiah, geng. Pasti udah meningkat ya, harganya udah naik kayak misalnya 1000 atau 2000 atau 3000 ya. Nah, hal itu merupakan wajar karena seiring berjalannya waktu biaya semakin naik dan juga biaya produksi semakin naik, makanya harga-harga barang di pasaran juga ikut naik gitu loh, harga mata uang juga semakin tinggi gitu loh. Jadi kenapa kita penting berinvestasi? Karena kita supaya menghindari inflasi. Kan nggak mungkin ya harga naik tapi nilai uang kita gitu-gitu aja, berarti kan kita mengalami minus dong dalam kehidupan kita, atau kekurangan uang. It sounds plastic sih, karena pasti bakal ada yang ngebantah kayak rezeki itu nggak akan kemana, tapi kita juga harus berusaha kan. Nggak mungkin Tuhan merubah nasib kita kalau kita nggak mau usaha. Itu sih kalau dari aku. Kemudian
itu tadi aku udah bilang ya, jadi tuh inflasi itu penting banget. Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga, jadi sebagai manusia kita harus mempersiapkan hal itu akan terjadi di kemudian hari gitu. Jadi kalau kamu berinvestasi maka keuangan kamu akan aman karena nilainya akan tetap bertambah seiring dengan berjalannya inflasi gitu. Kemudian alasan kedua pentingnya kita berinvestasi itu adalah apa? Karena semua manusia di muka bumi ini punya tujuan, punya cita-cita, punya impian-impian yang akan dia wujudkan. Nah, untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita lebih cepat, kita butuh namanya modal. Dan untuk mendapatkan modal itu lebih cepat untuk mewujudkan impian kita pasti membutuhkan investasi. Artinya kita harus menabung dong untuk mendapatkan uang itu. Kalau kamu cuma menabung di bank, rugi dong, gengs. Dan juga kapan terwujudnya? Lebih baik kamu langsung aja ke investasi supaya lebih gampang mewujudkan impian kamu. Artinya impian-impian kamu lebih cepat terwujud kayak gitu ya. Jadi kenapa penting berinvestasi? Karena yang kedua adalah lebih gampang mewujudkan cita-cita kita. Buat kalian yang suka overspending, suka matanya jelalatan, pengen belanja ini, belanja itu, belanja ono, belanja ini, sampai kalian lupa bahwa uang kalian itu terkucur dengan sendirinya, sampai kalian gak ada penyimpanan, kalian gak ada tabungan dan lain sebagainya, kan rugi ya. Jadi kenapa kita berinvestasi? Artinya kalau kita investasi itu kita udah tahu nih alokasi berapa persen uang kita yang kita akan tabung, yang akan kita kelola untuk bisa mendapatkan keuntungan. Dengan begitu kita lebih bijak mengatur keuangan kita. Kalau udah begitu kita insya Allah gak akan bisa overspending atau kita jadi kehabisan uang gitu loh geng. Jadi bisa mengendalikan diri kita untuk mana yang sebenarnya kita butuh dan mana yang sebenarnya kita nggak butuh tapi kita cuma pengen aja kayak gitu. Yang terakhir, yang keberapa sih? Yang keempat ya. Yang keempat adalah kenapa kita penting berinvestasi, karena untuk mengembangkan aset atau kekayaan kita di masa depan. Aku pengen ngajarin kalian kayak bisa juga kalau kalian mikir kayak gitu. Yang jelas ya guys, kita itu harus mempersiapkan masa depan sebaik mungkin. Keuangan kita harus stabil dan juga kita nggak boleh menyusahkan orang lain, apalagi sampai berhutang atau minta-minta ke saudara dan lain sebagainya. It's big no ya guys. Bukan berarti aku bilang itu nggak boleh, tapi memang sebaiknya kita harus tangannya di atas bukan tangannya di bawah, ya nggak sih? Nah, salah satunya adalah cara mengatur uang kamu supaya lebih bijak dengan berinvestasi. Dengan berinvestasi artinya kamu menyiapkan kekayaan kamu di masa depan dan uang kamu akan tetap stabil dan keuangan kamu akan tetap baik-baik saja karena kamu tahu menggunakan uang kamu dengan bijak, sehingga kamu menabung dan kamu kelola lagi uangnya untuk mendapatkan keuntungan dan dipakai di kemudian hari gitu. Ya, pada melek, udah pada tahu nih apa itu investasi dan kenapa kita harus berinvestasi. I hope you guys already know ya. Lanjut nih, aku udah di sini ada 3 tema, jadi 2 dari aku bahas ya. Ini yang terakhir temanya adalah jenis-jenis investasi. Nah, kalau udah tahu nih pengertian investasi apa, kalian juga udah tahu kenapa kita harus berinvestasi. Lalu kalian udah oke, aku mau investasi, tapi apa nih investasinya, jenis-jenisnya tuh ada apa aja. Nih aku udah bagi beberapa investasi yang berdasarkan dengan periode jangka investasinya. Yang pertama kita kenal dengan jangka panjang, yaitu biasanya dari kurun waktu sekitar 10 sampai 15-20 tahun yang akan datang untuk kamu pakai uangnya. Yang kedua adalah investasi jangka pendek, atau biasanya kamu menggunakan uang itu dalam kurun waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ya. Jadi kalau misalnya tujuan kamu, contoh ya, kamu itu harus menentukan tujuan investasi kamu tuh apa. Uangnya tuh mau dipakai buat apa, mau dibeli apa, mau digunakan untuk apa. Itu namanya tujuan investasi. Setelah kamu tahu tujuan investasi kamu untuk apa, misalnya kamu mau beli rumah, atau kamu pengen beli gadget baru, atau kamu pengen biaya nikah dan sebagainya, kita bisa cari tahu kamu itu termasuk profil resiko investornya tuh seperti apa. Kamu orangnya suka dengan tantangan, resiko yang tinggi, ataukah kamu ingin menggunakan uang itu dalam jangka panjang, maka kita akan bisa cari tahu mana jenis investasi yang tepat dan cocok untuk kamu. Nah, yang pertama nih aku akan bagi dari yang paling jangka pendek ke jangka panjang. Yang pertama ada jenisnya adalah deposito. Nah, buat kalian yang
kayak udah tahu deposito, welcome ya. Dan kalau yang belum tahu tentang deposito, welcome juga. Sekarang kamu akhirnya nonton video ini. Jadi deposito ini adalah salah satu bentuk produk di perbankan. Dia hampir mirip dengan tabungan, tapi lebih menguntungkan. Kalau tabungan kan ada biaya-biayanya ya, biaya maintenance, biaya ini. Kalau biaya ini, jadi tiap bulan pasti ada potongan di uang kamu. Bukannya malah untung ya kan, tapi malah berkurang uangnya. Nah, kalau misalnya kamu punya banyak uang dan kamu gak cuma tabung aja, kamu mendingan menggunakan deposito karena ini hampir tidak ada resikonya. Deposito ini adalah apa? Kamu menaruh uang kamu dalam jumlah tertentu di pihak bank. Kamu bisa langsung aja tanya di semua bank, kayak misalnya Bank BRI, BNI. Kalau aku sih pakai bank BTPN yang jenis itu sudah semuanya orang aja, aku bisa tahu depositonya seperti apa. Jadi kita bisa menitipkan uang kita di bank, kemudian bank akan menaruh di dalam deposito dalam jangka waktu tertentu. Uang kita nggak bisa diambil dan dikelola oleh pihak bank sehingga mendapatkan keuntungan. Biasanya sih ya return ataupun keuntungan yang kita dapat untuk investasi deposito adalah sekitar 5-6%. Kan lumayan ya gen, daripada uangnya cuma taruh di tabungan, kan mendingan di deposito. Kemudian kalau kamu misalnya udah jago di deposito, terus aku kayak mau investasi yang lain dong. Nah, yang berikutnya adalah investasi di emas. Nah, ini kayaknya cewek-cewek suka nih kayak gini nih ya. Cewek-cewek pasti suka banget kayak punya cincin emas, kalung emas, gelang emas dan lain sebagainya. Itu juga bentuk investasi dalam kehidupan ya. Bisa dipakai dan bisa dilihat juga secara fisiknya seperti apa. Kalau aku sih suka juga ya kayak ngoleksi cincin emas, kalung emas. Karena kalau misalnya lagi butuh, terus kayak misalnya lagi nggak ada duit, kita bisa jual atau ke pegadaian langsung dapat duit deh, kayak gitu. Nah, jenis emas ini juga ada dua, ada yang bentuk perhiasan, ada juga yang bentuk logam mulia yang kayak kamu pernah lihat kayak batangan emas gitu yang menjual kayak emas antam, emas UBS dan sebagainya. Untuk cara dapatnya gimana aku akan bahas di video berikutnya. Berikutnya, kalau kamu suka juga investasi yang bisa dilihat fisiknya, selain emas kan juga bisa berinvestasi di jenis berikutnya yaitu properti. Nah, properti ini apa? Kayak misalnya kamu beli kos-kosan, beli apartemen, beli rumah, kemudian kamu jual lagi dengan harga yang mungkin kamu dapat keuntungan, tapi uangnya tuh kamu kelola dari hasil misalnya kamu beli kos-kosan yang biasa aja terus kamu renovasi, kamu jual dengan harga yang lebih tinggi gitu kan, dapat untung. Atau kamu sewakan apartemen kamu, itu juga salah satu investasi yang sangat luar biasa. Atau kamu bikin tempat kosan tiap bulan kan dikasih duit sama anak kosan, jadi itu salah satu investasi. Nah, kalau kamu punya duit banyak, aku saranin bikin aja kayak gitu, atau beli apartemen atau bikin kos-kosan ya. Semuanya terserah kamu sesuai dengan modal yang kamu punya. Berikutnya ada investasi yang namanya reksadana. Ini nih investasi kecintaan semua anak milenial karena aksesnya sekarang sudah sangat mudah, bisa online dan bisa gunakan aplikasi di smartphone kita. Yang aku pakai sekarang adalah Bareksa dan juga Bibit. Kalau kalian mau cari tahu tentang itu, aku akan bikin video di berikutnya. Dan kemarin tuh aku sempat bikin nih kayak Q&A di Instastory aku. Kalau kalian tertarik, kalian bisa follow Instagram aku di @wahyuniwulandari. Situ aku sering banyak share tentang investasi, reksadana dan lain sebagainya, atau sharing tentang pengalaman, Q&A dan lain sebagainya, so kita bisa kenalan di Instagram. Nah, reksadana ini adalah, aku bacain ya definisi si reksadana ini. Reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen investasi yang ada di pasar modal. Jadi tuh reksadana ini adalah salah satu jenis instrumen investasi di mana investor kita yang menginvestasi uang kita ke pihak reksadana ini. Jadi uang dari para investor itu diakumulasikan menjadi satu dan kemudian dikelola di pasar modal. Nah, pasar modal ini seperti saham, kayak kita investasi ke perusahaan-perusahaan yang memang secara kerjaannya tuh menguntungkan, sehingga kita dapat untung dari hasil keuntungan perusahaan-perusahaan ini gitu loh. Nah, biasanya sih ya kalau misalnya kalian tuh nggak jago terjun ke dunia saham, reksadana ini sangat bijak ya, karena kamu tinggal investasi uang kamu dan kamu bisa lihat perkembangannya, nggak perlu kayak cari tahu tentang fundamental analisis keuangan dan lain sebagainya. Jadi sekarang juga sangat gampang banget untuk buka reksadana, bisa online semuanya. Daripada uang kamu cuma taruh di tabungan, mendingan kamu pakai reksadana gitu loh. Next, berikutnya selain reksadana nih ada jenis investasi yang lainnya, yaitu peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini adalah peer-to-peer lending. Maksudnya apa? Peer-to-peer lending ini adalah orang ke orang ya. Jadi kayak
ada somehow orang yang membutuhkan uang atau modal, misalnya dia mau membutuhkan modal untuk usaha, atau misalnya modal untuk barang-barang konsumtif kayak beli sesuatu tapi dia butuh duit dan dia kayak minjem duit gitu. Kadang-kadang kan susah ya minjem duit di bank kalau misalnya kita nggak punya background peminjaman dan lain sebagainya, memang kadang-kadang suka ribet. Nah, sekarang tuh ada namanya peer-to-peer lending, bisnis mau online. Kalau kalian tahu, aku akan bahas di video berikutnya tentang investasi ini juga. Artinya kayak orang yang butuh duit itu bisa dipinjemin oleh orang yang punya uang. Artinya investor ketemu dengan orang yang membutuhkan uang, lender dan juga borrower gitu ya. Nah, mereka ini disatukan di satu aplikasi yang mana menemukan antara lender dan borrower atau peminjam dan yang meminjam uang dengan kondisi-kondisi dan requirements tertentu supaya kedua akadnya itu jelas sehingga bisa terwujudnya pembayaran yang tepat waktu ya dan nggak kabur gitu loh. Nah, kalau kamu mau jadi investor seperti itu, kamu bisa aja download aplikasi namanya Amarta, Modalku, terus Asetku, banyak banget, aku akan bahas di video berikutnya. Pokoknya itu adalah salah satu jenis investasi selain yang kalian tahu emas dan juga reksadana deposito, ada juga namanya P2P lending atau peer-to-peer lending. Nah, berikutnya nih kita udah hampir di ujung video. Jenis investasi terakhir ini adalah investasi yang kemungkinan aku bilang itu adalah investasi yang akan digunakan dalam jangka waktu panjang ya, tapi returnnya juga paling tinggi dan resikonya juga tinggi. Biasanya kita sebutkan di dalam dunia ekonomi itu atau dunia investasi adalah high risk, high return. Kalau kamu dapat untungnya banyak, resikonya juga tentu banyak dong. Kalau kamu mau resikonya sedikit, pasti untungnya juga sedikit. Berikutnya adalah investasi saham. Investasi saham itu apa sih? Jadi ya, investasi saham itu adalah salah satu investasi yang resikonya paling tinggi. Seperti itulah gambaran singkat mengenai investasi saham ya. Karena saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Artinya gini ya, kayak Telkomsel ini kan perusahaan, atau Bank BNI ini kan perusahaan. Kalau kita ingin menjadi bagian atau memiliki sebagian dari kepemilikan perusahaan ini, kita akan membeli aset dari mereka atau membeli saham mereka gitu. Jadi ketika perusahaan ini menjalankan roda bisnisnya dia dan mendapat keuntungan, maka untungnya juga akan dibagikan kepada kita sebagai investor karena kita juga bagian dari kepemilikan saham perusahaan ini gitu. Nah, banyak banget saham di Indonesia. Biasanya sih yang paling terkenal itu adalah Telkomsel. Biasanya kita bilangnya saham blue chip gitu. Saham-saham yang terkenal dan selalu nggak pernah rugi ya, selalu ada keuntungannya tiap bulan. Nah, itu dia guys tentang investasi dan pentingnya investasi serta jenis-jenis investasi. Semoga kalian bisa ngerti ya, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan kalian bisa komen, dan kalau misalnya kalian pengen aku bikin video yang lain bisa komen juga di bawah di comment section below ya. Dan semoga kalian jadi lebih melek bahwa uangnya nggak cuma ditabung di bank aja, tapi juga ada berbagai macam jenis investasi yang bisa menguntungkan kamu. So, mulai sekarang perbiasakan diri untuk investasi karena untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku ngerasa sih sampai sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa membagikan kepada kalian. Kalau kalian ngerasa video ini penting banget untuk di share, jangan lupa di like, share, komen ke semua teman-teman kamu ya. Thank you so much for watching, dan aku tunggu komentar kalian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berinvestasi.